Ingsun urip ring tan inuripan, wit ingsun tanpa wit, cet bayu tan hono ambayuni, cet tejo tan hono nejani, cet sabdo tan hono angujari, lah mengkono tengsun. Hong wilahing sekaring bawana langgeng. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi ingkang sayekti. Salam sejahtera untuk semua sedulur, semua saudara sebangsa setanah air Indonesia, Nuswantara dimanapun berada. Pada episode keempat Gama Tirta, kita memasuki rangkuman yang cukup menarik, terutama bagi pelaku spiritualis kepercayaan di Sunda, di Jawa, dan di Bali, juga pada Nuswantara pada umumnya. Karena mengupas detail siapa, apa, dan bagaimana ingsun tersebut, yang ternyata ada kaitannya dengan igama, agama, dan ugama. Juga dengan Sang Hyang Murti, dengan Pertiwi, dengan Apah, dan dengan Akasa. Namun, sebelum kita lanjutkan, di-subscribe dulu channel Sancaya, dan jangan lupa dijempol, di-like videonya. Selamat mengikuti sampai selesai. Ingat, nontonnya sampai selesai ya. Hehe. Untuk mendukung channel Sancaya, kami berharap komentar-komentar positif dari saudara, dari sedulur semuanya. Dan jika ada pertanyaan mengenai rangkuman pembahasan bisa ditulis dalam kolom komentar. Kami pasti menanggapi dengan membuat konten video khusus tanya jawab. Terima kasih. Sebelum masuk pada pengertian ingsun dalam Gama Tirta, mari kita lihat persamaan dan keragaman arti dari kata ingsun yang juga ditemukan dalam literatur kepercayaan Jawa dan tasawuf Islam di Nuswantara. Yang pertama, pada Serat Siti Jenar ing Pangtolen, ingsun dapat dikelompokkan dalam 4 golongan. Yang pertama, ingsun adalah para guru rohani di hadapan para muridnya. Kemudian yang kedua, pengguna ingsun dengan lawan bicaranya, yang keduanya mempunyai derajat sama atau di antara keduanya terlibat persoalan konflik. Yang ketiga, ingsun digunakan sebagai ucapan simbolik bagi kalangan pelaku rohani yang mencapai pengalaman di puncak-puncak spiritual. Yang keempat, secara hierarkis ontologis, ingsun sebagai ungkapan untuk menjelaskan tentang hakikat dari zat Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dia adalah ingsun. Kemudian yang kedua, ingsun dalam kepercayaan Jawa merupakan penjelmaan perintah atau firman atau penjelmaan ayat Tuhan yang melampaui segalanya, yang sejatinya adalah manusia itu sendiri, namun dalam pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai manunggalnya rasa, ketiga jagat atau tiga buana. Ingsun membawa kesempurnaan Tuhan dan senyatanya menyatu dalam kekuasaannya. Sebagai catatan, di masa lalu di tanah Jawa terdapat 2 asma untuk menyebut Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama, Tuhan dengan nama Gusti pada kepercayaan Kejawen. Yang kedua, Tuhan dengan nama Tuhan pada kepercayaan Kapitayan. Dan dari kedua kepercayaan tersebut sama-sama meyakini dan memahami keberadaan Sang Ingsun. Rangkuman penjelasan mengenai 2 kepercayaan Jawa kuno tersebut kita kupas di konten video terpisah. Mari kita lanjutkan. Penjelasan ingsun dalam Gama Tirta sebagai berikut. Inilah yang ditegaskan dalam sebutan Gama Tirta, yang menjaga jagat raya dan segala isi beserta kehidupan yang ada di dalamnya, yang merupakan bentuk dari Sang Hyang Murti, Pertiwi, Apah, dan Akasa. Sastra sebagai aji yang menyatu dalam sebutan Tirta. Merta atau anugerah sebutan dari murid, dinamai Bayu atau tenaga, menjadi ngaran idep atau pikiran, menjadi ngaran atma atau jiwa atau roh, menjadi ngaran atnyana atau kecerdasan, menjadi ngaran angan-angan, menjadi ngaran ingin, menjadi ngaran keinginan, disebut ada, yang ada terlihat, itulah ingsun. Ingsun hidup di dalam yang tak berkehidupan, ingsun asal muasal tanpa asal.
Ingsun adalah bayu atau tenaga tanpa ada yang menguatkan. Ingsun cahaya tanpa ada yang menerangi. Ingsun sabda tanpa ada yang berucap. Demikianlah ingsun yang guru dewa, ingsun tirta, ingsun amerta. Amertaning tribuana atau yang memberikan kehidupan pada 3 buana. Maka hidupnya serba menjadikan. Ingsun menghidupi atau menjadi jiwa segala penjelmaan tumitah anuksmo dalam rahim buana telur dunia. Demikian ingsun sebagai agama atau pekertinya jagat mandala, juga bernama agaman atau tingkah laku. Itulah tubuh dari Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ingsun yang mengolah pramana atau udara atau kebijaksanaan dan kewaspadaan, membuat raga, rupa, warna, rasa mati dan hidup. Demikian ingsun yang memberi warna agama atau pekertinya jagat mandala, juga berkuasa karena ingsun penguasa sebagai pusat permulaan dari perintah. Demikianlah ingsun beryoga untuk agama, pakertinya jagat mandala, dan ugama tata cara beragama di dunia sebagai kereta peraturan dan tradisi, kereta kebenaran yang lurus, yang hening tanpa noda tapi terang benderang. Senyum menjadi harapan, harapan yang ada di dalam dunia nyata. Adalah itu yang disebut igama, agama yang serba ada pada 3 buana, yaitu pertiwi atau bumi, akasa atau langit, dan apa sebagai asalnya. Demikian rangkuman singkat mengenai ingsun dalam lontar yang menjelaskan Gama Tirta, karena penjelasan di atas bermuatan sastrauri. Bagi yang merasa terlalu cepat saat menyimak penjelasannya, bisa diulang videonya untuk memahami dengan lebih detail. Kemudian berikutnya penafsiran. Pada prinsipnya, ingsun bukanlah aku ke arah keakuan hawa nafsu. Ingsun jauh lebih luas dari sekedar 3 kalimat A, dan U atau aku yang bersifat sangat personal. Ingsun lebih kepada isi dari wahana yang meliputi ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Bisa sebagai isi dari wahana zat, isi dari wahana sifat, isi dari wahana cahaya, isi dari wahana hidup dan kehidupan, isi dari wahana nyawa atau roh, isi dari wahana takdir yang menjadi misteri dalam kehidupan manusia. Dan ingsun ini merupakan isi dari wahana tribuana atau 3 buana, 3 kondisi yang luasnya meliputi ruang dan waktu, sejak manusia terlahir di dunia sampai dengan meninggal. Persamaan paling mudah untuk dipahami yang bisa menjelaskan tentang tribuana yaitu yang pertama, wahana ingsun mengisi raga manusia yang menjadi wadah dari hidup miliaran sel di dalamnya. Yang kedua, wahana ingsun juga mengisi dalam kehidupan bangsa dan negara dengan segala dasar negara, sistemnya, tatanannya, wilayahnya, dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kemudian yang ketiga, wahana ingsun yang mengisi alam semesta ini atau buana agung atau makrokosmos yang sudah ada jauh sebelum manusia, sebelum bangsa dan negara tercipta di dunia ini. Kesimpulannya, ingsun yang merupakan wujud yang mewadahi sebagai penjelmaan perintah Tuhan atau penjelmaan ayat Tuhan pada kehidupan manusia tidak pernah habis untuk disingkap oleh kecerdasan manusia. Kenapa? Karena seperti yang dikonsepkan oleh Siddhartha Gautama, kehidupan sebagai tilakana yang pertama. Kehidupan selalu berubah sebagai duka yang tidak memuaskan. Kemudian yang kedua, kehidupan yang tidak kekal, rapuh, mudah hancur, disebut sebagai anicca. Kemudian yang ketiga, kehidupan yang tidak memiliki inti, tidak memiliki dasar yang pasti, atau disebut sebagai anatta. Lanjut. Selain itu dijelaskan juga dalam Gama Tirta, ingsun sebagai isi dari pekertinya jagat mandala atau agama, dan isi dari tata cara peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa atau ugama. Juga igama sebagai kereta tergelarnya sukma meliputi 3 buana yang memuat peraturan dan tradisi, kereta kebenaran yang lurus, hening tanpa noda dan terang benderang. Sehingga ada pekerjaan besar bagi raga manusia jika ingin mencapai ingsun sebagai kesejatian wujud dari penjelmaan perintah atau firman Tuhan yang Maha Esa.
Dan perlu diingat, hakikat mencapai berbeda dengan teori dalam pikiran. Maksudnya yaitu, contoh, untuk mencapai pekerti sebuah jagat mandala yang meliputi 3 buana ini, mustahil ditempuh hanya dengan teori, hanya dengan logika, hanya dengan nalar dan kecerdasan pikiran saja. Melainkan raga kita ini beserta jutaan miliaran sel yang hidup di dalamnya juga harus ikut mengerti, ikut merasa, ikut mengikuti sampai mencapai kesadaran tentang pekerti jagat mandala 3 buana, yang diantaranya terdapat Sang Ingsun. Kenapa? Karena raga merupakan jagat mandala pada buana alit atau mikrokosmos itu sendiri, yang di dalamnya terdapat miliaran kehidupan pada tingkat sel dan yang jauh lebih lembut dan kecil dari sel tersebut. Mereka terhubung dengan buana agung atau makrokosmos di luar kehidupan sel dalam tubuh manusia. Kenapa bisa tersambung? Ya karena yang dimakan, yang dihirup, yang dirasa, yang diraba, yang dilihat, yang dicita-citakan, yang diinginkan, yang dikerjakan, yang ditata, yang diatur, yang dimanajemen dalam aktivitas kita sehari-hari, semua terhubung dalam sirkulasi menjadi satu kesatuan, kemudian dinamakan sebagai kehidupan. Kesimpulannya, apakah miliaran sel dalam tubuh manusia juga harus ikut mencapai pemahaman Ingsun? Jawabannya tentu ya, karena wahana Ingsun tersebut meliputi 3 buana. Dan Ingsun merupakan penjelmaan perintah Tuhan Yang Maha Esa untuk kita jalani. Dalam kata lain, iman kepada takdir Tuhan. Belum lagi untuk sekedar mencapai kesadaran pakerti seluas jagat mandala ini, diperlukan Sang Budi dan Sang Dharma sebagai pasangan dan saudaranya. Sehingga selain belajar manembah, belajar ibadah, belajar agama, belajar spiritual, manusia juga harus belajar tentang tata krama, tentang adat, tentang adab, tentang sejarah, tentang sastra, tentang seni, tentang budaya, tentang aksara, tentang komunikasi, tentang filsafat, tentang berorganisasi, kepemimpinan, dan lain-lain sebagainya. Karena negara, bangsa, dan alam semesta ini juga bagian dari jagat mandala, makrokosmos atau buana agung. Lebih jauh penjelasan tentang Ingsun, nampaknya perlu kami susun konten-konten khusus dan terpisah yang mengupas pengertian tentang Ingsun dari berbagai sumber, kepercayaan, pandangan, sudut pandang, dan penafsiran-penafsiran. Kemungkinan bisa sampai 6 dan 10 episode khusus rangkuman mengenai Ingsun ini. Dan kami segera menyusunnya untuk saudara, untuk sedulur semua. Di episode kelima nanti, kita juga merangkum apa dan bagaimana Hulun sebagai pasangan dari Sang Ingsun, juga keterkaitan Hulun dengan Pancabhuta. Apakah Hulun ada kaitan juga dengan Bhutakala, kemudian dengan Bhuta Ijo, dengan Lea, atau bahkan dengan Kuntilana? Kita simak rangkuman video di selanjutnya. Dan untuk mendukung channel Sancayas, kami berharap komentar-komentar positif dari saudara, dari sedulur semuanya. Jika ada pertanyaan mengenai rangkuman, pembahasan bisa ditulis dalam kolom komentar. Kami pasti menanggapi dengan membuat konten video khusus tanya jawab. Tentunya menggunakan jawaban dan penafsiran sesuai kapasitas yang kami miliki. Terima kasih. Om Swastiastu. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Dumadi Ingkang Sayakti. Salam sejahtera untuk semua, sedulur, semua saudara sebangsa setanah air Indonesia, Nuswantara dimanapun berada. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Dumadi Ingkang Sayakti. Tetap dalam Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono Dharma Mangwa. Salam.